Penulis kuno mengklaim bahwa Cleopatra VII dan kekasihnya, Mark Antony, dikuburkan bersama di sebuah makam setelah kematian mereka pada 30 sebelum Masehi. Penulis Plutarch atau pada tahun 45 sampai 120 Masehi menulis bahwa makam itu terletak di dekat kuil Isis, seorang dewi Mesir, dan merupakan monumen agung dan indah yang berisi harta berupa emas, perak, zamrud, mutiara, kayu hitam, dan gading. Lokasi makam tetap menjadi misteri. Pada 2010, Zahi Hawass, mantan menteri barang antik Mesir, melakukan penggalian di sebuah situs dekat Alexandria yang sekarang disebut Taposiris Magna, yang berisi sejumlah makam yang berasal dari era Cleopatra VII yang memerintah Mesir. Meskipun banyak penemuan arkeologi menarik ditemukan, makam Cleopatra VII tidak termasuk di dalamnya. Para arkeolog memperkirakan jika makam Cleopatra masih bertahan hingga hari ini, mungkin makam tersebut sudah dijarah dan tidak dapat diidentifikasi. Yang pertama, kita akan membahas silsilah keluarga Cleopatra terlebih dahulu. Cleopatra adalah putri wangsa Ptolemaios asal Yunani Makedonia. Darah Eropa wangsa ini berasal dari kawasan utara Yunani. Di silsilah ayahnya, Ptolemaios XII Auletes, Cleopatra adalah keturunan dari dua orang pengawal utama Alexander Agung, Raja Makedonia, yakni Senapati Ptolemaios Setor, pendiri kerajaan wangsa Ptolemaios di tanah Mesir, dan Seleukos I Nikator, tokoh Yunani Makedonia yang mendirikan kekaisaran wangsa Seleukos di Asia Barat. Meskipun garis nasab ayahnya dapat ditelusuri, jati ibu Cleopatra justru tidak diketahui. Cleopatra mungkin saja adalah putri kandung dari Cleopatra VII Tryphaena, atau yang dikenal pula sebagai Cleopatra V Tryphaena, yakni adik sepupu atau adik kandung sekaligus permaisuri Ptolemaios XII. Cleopatra I Sira adalah satu-satunya kerabat wangsa Ptolemaios yang dapat dipastikan mewarisi darah selain Yunani dari beberapa orang leluhurnya, karena ia adalah keturunan dari Apama, perempuan asal Persia Sogdiana yang dipersunting Seleukos I Nikator menjadi permaisurinya. Pada umumnya diyakini bahwa para anggota wangsa Ptolemaios tidak kawin-mawin dengan pribumi Mesir. Michael Grant mengemukakan bahwa hanya ada satu orang perempuan Mesir yang diketahui menjadi gundik salah seorang Ptolemaios, dan tidak ada perempuan Mesir yang diketahui pernah diperistri oleh seorang Ptolemaios. Oleh karena itu, Michael Grant berkesimpulan bahwa mungkin sekali tak setetes darah pun darah Mesir mengalir di dalam nadi Cleopatra, sehingga dalam tanda kutip sudah sepatutnya ia menyebut dirinya orang Yunani. Stacy Schiff mengemukakan dalam tulisannya bahwa Cleopatra adalah anak jati Yunani Makedonia dengan sedikit campuran darah Persia, mengingat putra-putra wangsa Ptolemaios sangat jarang mengambil perempuan Mesir menjadi gundik. Duano E. Roller menduga bahwa Cleopatra adalah putri kandung seorang perempuan berdarah campuran, separuh Yunani Makedonia dan separuh Mesir, yang berasal dari keluarga besar imam-imam Dewa Ptah, atau hipotesis ini tidak diterima secara umum dalam kajian ilmiah mengenai Cleopatra, tetapi mengemukakan pula bahwa sekalipun berdarah campuran, Cleopatra lebih membangga-banggakan darah Yunani yang diwarisinya selaku putri wangsa Ptolemaios. Pernyataan-pernyataan bahwa Cleopatra adalah seorang anak luar nikah tidak pernah muncul dalam propaganda Romawi yang bertujuan menjelek-jelekan dirinya. Strabo adalah satu-satunya sejarawan abad kuno yang memperdebatkan bahwa anak-anak Ptolemaios XII yang lahir sesudah Breunik keempat, termasuk Cleopatra, adalah anak-anak luar nikah. Cleopatra V atau Cleopatra VI tersingkir dari lingkungan istana Ptolemaios XII
pada penghujung tahun 69 sebelum Masehi. Beberapa bulan sesudah Cleopatra lahir, sementara 3 anak Ptolemeus XII yang paling kecil lahir ketika permaisurinya tidak lagi berada di istana. Tingginya angka perkawinan sekerabat di kalangan bangsa Ptolemaios tampak jelas dalam penjabaran silsilah Cleopatra di bawah ini. Bahkan silsilah di bawah ini juga menunjukkan bahwa Cleopatra V, permaisuri Ptolemeus XII, adalah putri pasangan Ptolemeus X, Alexandros I, dan Berenike III, sehingga terhitung masih bersepupu dengan suaminya. Akan tetapi Cleopatra V juga mungkin saja adalah putri Ptolemeus IX Latiros, dan dengan demikian adalah adik kandung adik seayah dari suaminya. Kesimpang siuran keterangan dalam sumber-sumber primer dari abad kuno juga telah membuat para ahli menomori nama permaisuri Ptolemeus XII ini menjadi Cleopatra V maupun Cleopatra VI. Mungkin pula Cleopatra VI sesungguhnya adalah putri Ptolemeus XII, sehingga sejumlah ahli menyimpulkan bahwa Cleopatra V sudah wafat pada tahun 69 sebelum Masehi, bukannya kembali ke istana dan naik takhta bersama Berenike keempat pada tahun 58 sebelum Masehi, atau ketika Ptolemeus XII hidup dalam pembuangan di Roma. Jadi kita lanjut ke kisah Cleopatra VI. Cleopatra VI Philopator, atau dalam bahasa Yunani Cleopatra Philopator, lahir 69 sebelum Masehi dan wafat 10 atau 12 Agustus 30 sebelum Masehi, adalah penguasa akhir terakhir kerajaan bangsa Ptolemaios di tanah Mesir. Cleopatra juga seorang diplomat, laksamana, administrator, poliglot, dan pujangga ilmu pengobatan. Selaku putri wangsa Ptolemaios, Cleopatra adalah keturunan dari pendiri wangsanya, Ptolemaios I Setor, salah seorang mantan senapati Yunani Makedonia sekaligus pengiring Alexander Agung. Sepeninggalan Cleopatra, Mesir dijadikan salah satu provinsi Kekaisaran Romawi. Perubahan status Mesir ini menandai akhir dari zaman Helenistik yang bermula pada masa pemerintahan Alexander Agung, yaitu pada tahun 336 sampai 323 sebelum Masehi. Bahasa ibunya adalah bahasa Yunani Koine, dan ia adalah penguasa pertama dari wangsa Ptolemaios yang mempelajari bahasa Mesir. Makam Cleopatra, ratu terakhir Mesir yang juga kekasih dari Julius Caesar dan Mark Antony, telah hilang selama 2000 tahun lamanya. Namun, ketertarikan para ilmuwan untuk menemukannya tidak pernah berakhir. Terbaru, sekelompok para arkeologi dilaporkan oleh media-media luar negeri akan segera menemukan makam Cleopatra di situs bernama Taposiris Magna yang terletak 50 km dari Alexandria. Tim yang dipimpin oleh Kathleen Martinez tersebut telah menggali Taposiris Magna selama 15 tahun lamanya dan menemukan banyak artefak yang berasal dari masa kepemimpinan Cleopatra, yang termasuk sekumpulan koin bergambar wajah Cleopatra. Namun, sejumlah pakar lainnya yang mempelajari soal Cleopatra menyebut bahwa kemungkinan Cleopatra dikubur di Taposiris Magna sangatlah kecil. Zahi Hawass, mantan Menteri Keperbakalaan Mesir yang pernah bekerja sama dengan Martinez di situs tersebut selama 10 tahun misalnya. Dia mengatakan kepada Life Science Senin 27 bulan 7 2020 bahwa tidak ada bukti kalau makam Cleopatra ada di Taposiris Magna. Hawass malah meyakini bahwa Cleopatra dikubur di makam yang telah ia bangun di samping istananya. Namun, erosi pesisir telah membuat sebagian Alexandria, termasuk wilayah istana Cleopatra, tenggelam di lautan. Walaupun tidak tenggelam, para ahli meyakini bahwa istana dan makam Cleopatra telah hancur, dijarah, atau sekedar terkubur di bawah kota Alexandria modern.
Tanda kutip, makamnya tak akan pernah ditemukan, ujar Hawass. Keyakinan Martinez terhadap situs Taposiris Magna sebagai makam Cleopatra bukan tidak berdasar. Glenn Modenhoe, seorang pengajar ilmu Mesir di University of Liverpool, berkata bahwa Cleopatra mengidentifikasikan dirinya sebagai dewa Isis, yang merupakan saudari dan istri dari dewa kematian Osiris. Bertanda kutip melanjutkan pekerjaan di situs tersebut yang dilaksanakan oleh misi Hungaria. Kathleen atau Martinez telah berhasil mengonfirmasikan keberadaan kuil Isis dari masa Ptolemaic atau keluarga Cleopatra di dalam kuil Osiris yang mendominasi situs Taposiris Magna, ujarnya. Ditambah dengan temuan koin-koin bergambar Cleopatra dan artefak dari periode Yunani, Romawi, termasuk potongan-potongan patung dan mumi, kami bisa menyatakan dengan pasti bahwa Taposiris Magna aktif pada masa kepemimpinan Cleopatra. Imbuhnya lagi. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada bukti yang jelas bahwa Cleopatra dikuburkan di situs tersebut. Selain itu, tulisan-tulisan bersejarah menyebutkan bahwa makam Cleopatra terletak di kota Alexandria, sementara Taposiris Magna terletak 5 km dari kota tersebut. Garenhoe berkata bahwa bisa jadi figur-figur yang dikubur di Taposiris Magna bukan anggota keluarga kerajaan, melainkan pendeta-pendeta yang berstatus tinggi. Dia pun berkata bahwa meski kemungkinan Cleopatra dikubur di Taposiris Magna kecil, bukan berarti situs ini tidak penting melalui penggalian di Taposiris Magna. Para ahli dapat mengetahui lebih dalam mengenai hubungan dagang antara negara Mediterania dan Afrika, kerajaan Mesir kuno, serta struktur sosial dan populasinya. Dalam kutip, Cleopatra hanyalah satu benang dari urusan ini, dan kita tidak boleh melepaskan pandangan dari gambaran yang lebih besar, katanya. Jika teman-teman bertanya, mengapa sih hanya Cleopatra VII lah yang paling terkenal pada masanya? Cleopatra VII tidak hanya sekedar cantik, lebih dari itu. Ada banyak hal menarik yang dimiliki oleh Cleopatra VII. 1. Cleopatra ternyata bukan orang Mesir. Banyak orang mengenal Cleopatra sebagai ratu kerajaan Mesir kuno terakhir. Namun, kamu mungkin tidak tahu jika Cleopatra sebenarnya bukanlah orang asli Mesir. Cleopatra lahir di Mesir dengan nama Cleopatra VII Pilapator. Sementara dia lahir di Mesir, keluarganya justru berasal dari Yunani Makedonia. Dia merupakan salah satu keturunan Ptolemy I Soter, seorang jenderal Alexander the Great. Ketika akhirnya Alexander the Great meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi, Ptolemy I Soter mengambil kekuasaannya atas Mesir. Meski secara etnis Cleopatra bukanlah orang Mesir, tapi dirinya lebih memilih hidup dengan mengikuti kebiasaan dan budaya Mesir, bahkan mempelajari bahasa Mesir. 2. Menikahi kedua saudara laki-lakinya. Sama seperti kebanyakan bangsawan di zaman dulu, keluarga Cleopatra juga seiring melakukan pernikahan antar keluarga untuk menjaga agar keturunan mereka tetap memiliki darah bangsawan. Hal yang sama juga terjadi pada Cleopatra. Dia menikah di usia muda dengan kedua kakak laki-lakinya, yaitu Ptolemy XIII dan Ptolemy XIV. Sayangnya pernikahan tersebut tidak berjalan lancar. Pernikahan pertamanya dengan Ptolemy XIII berakhir dengan perang saudara dan Ptolemy XIII mati tenggelam di sungai Nil setelah kalah dalam pertempuran. Setelah itu, Cleopatra menikahi dengan adik laki-lakinya, yaitu Ptolemy XIV. Tidak makan waktu lama, pernikahan itu berakhir dengan pembunuhan Ptolemy XIV di tangan Cleopatra. Selain membunuh saudaranya, sang ratu juga merekayasa eksekusi adik perempuan Arsinoe yang dianggap sebagai saingannya untuk mendapatkan tahta kerajaan Mesir kuno. Yang ketiga, Cleopatra terkenal bukan hanya karena kecantikannya. Saat ini Cleopatra dikenal karena wajahnya yang cantik, tapi di saat dia memerintah, sang ratu justru lebih dikenal karena kecerdasannya.
Cleopatra adalah seorang ratu, tapi dia juga merupakan seorang diplomat dan ahli politik. Selain fasih berbicara dalam bahasa Mesir, Cleopatra juga bisa berbahasa Yunani dan 7 bahasa asing lainnya. Selain itu, Cleopatra juga mempelajari astronomi, matematika, fisika, dan juga filsafat. Yang keempat, dia bahkan memimpin sendiri armada perangnya. Cleopatra pada akhirnya menikah dengan Mark Antony, seorang jenderal Romawi dan memiliki anak. Meski begitu, pernikahan mereka justru menjadi penyebab terjadinya skandal di Roma. Skandal itu kemudian dimanfaatkan oleh saingan Antony, yaitu Octavianus, sebagai propaganda dan menuduh Antony telah berkhianat dari kerajaan Romawi dan memicu perang. Pada tahun 32 sebelum Masehi, kerajaan Romawi menyatakan perang terhadap Cleopatra dan kerajaannya. Tahun berikutnya, Cleopatra memimpin langsung belasan armada laut Actium melawan kerajaan Romawi yang berada di bawah pimpinan Octavianus. Sayangnya, dalam perang tersebut Cleopatra mengalami kekalahan. Dia dan suaminya pun terpaksa kabur ke Mesir. Yang kelima, Cleopatra tidak bunuh diri dengan gigitan ular. Kaburnya Cleopatra ke Mesir nyatanya tidak membuat keduanya aman. Octavianus dan tentaranya mengejar Mark Antony dan Cleopatra ke Mesir. Ketika pasukan sudah masuk ke Alexandria, pasangan tersebut memutuskan untuk bunuh diri. Sementara Mark Antony meninggal dengan cara menusuk perutnya sendiri. Kematian Cleopatra tidak diketahui dengan jelas. Awalnya Cleopatra dipercaya mati bunuh diri dengan menggunakan ular kobra. Tapi penelitian terbaru mengatakan Cleopatra tidak mati karena gigitan ular, melainkan meminum racun. Ini karena gigitan ular sangat menyakitkan dan memakan waktu lama hingga racunnya bereaksi. Jadi, alih-alih menggunakan ular, Cleopatra lebih memilih meminum koktail yang sudah dicampur dengan racun homolog air, wolfsbane, dan opium yang membuatnya meninggal dalam keadaan tidur. Yang keenam, nama bulan Agustus dipilih untuk mengenang kekalahannya. Setelah berhasil mengalahkan Mark Antony dan Cleopatra, Agustus yang merupakan raja Romawi saat itu menginginkan namanya diabadikan dalam sebuah bulan untuk mengenang kemenangannya atas Mesir. Alih-alih memilih bulan September yang merupakan bulan kelahirannya, raja memilih bulan ke-8, yaitu bulan di mana Cleopatra meninggal, dan menamainya bulan Agustus atau Agustus dalam bahasa Indonesia. Jadi, bagaimana tanggapan teman-teman pada video kali ini? Jangan lupa tinggalkan tanggapan teman-teman di kolom komentar ya.